Baik, selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita sampai pada sesi keempat Kitab Yeremia, yaitu dengan tema Perjanjian yang Baru. Bapak Ibu, Saudara sekalian, banyak orang tidak mengerti akan hal ini, bahwa Nabi Yeremia bernubuat bahwa akan ada perjanjian yang baru. Nah, inilah topik kita malam ini. Ini sangat menarik sebenarnya. Cuma sayang tidak banyak orang mengerti. Nah, untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kembali kami hadir dalam malam ini, online Bible Study. Kiranya kuasa Tuhan turun atas kami, agar kami mengerti dan kami dicerahkan. Juga Tuhan pakai terus online Bible Study ini untuk menjangkau banyak jiwa. Sebab kami percaya firman yang benar yang ditabur akan mengubah setiap orang. Bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini adalah sesi keempat dengan tema perjanjian baru. Ya, perjanjian baru. Kalau ada perjanjian baru, artinya ada perjanjian lama. Kenapa ada yang baru? Karena yang baru lebih baik dari yang lama. Sudah pasti. Dari kalimatnya saja kita sudah bisa mengerti akan hal itu. Ya, oke. eh Sebentar, saya lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, coba diperhatikan diagram berikut ini. Sebentar, saya buat pakai warna dulu ya. Ya, Bapak Ibu, kita mengulang sedikit ya. Di tahun 627 sebelum Masehi, Yeremia dipilih Tuhan sebagai nabi. Ya. Kemudian berakhirnya di tahun 586 sebelum Masehi. Itulah pelayanan Yeremia berakhir. Sebab kita tidak tahu Yeremia dibawa ke Mesir, lalu tidak ada ceritanya. Nah, itu terakhir. Jadi kurang lebih 41 tahun pelayanannya Nabi Yeremia. Di sesi-sesi yang lalu kita sudah membahas bahwa Nabi Yeremia harus menyampaikan berita yang tidak enak didengar. Jadi tugasnya berat. Karena bangsa umat yang dihadapi ini bandel, tegar, tengkuk. Nah, di zamannya Nabi Yeremia inilah ada nubuatan bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian yang baru dengan Israel dan Yehuda. Dengan cara Tuhan akan menuliskan hukum Taurat di hati dan batin mereka. Kalau dahulu di Gunung Sinai, hukum Taurat ditulis di dua loh batu. Nah, perjanjian yang baru, Taurat itu tidak ditulis di dua loh batu lagi, tapi ditulis di loh hati kita. Begitu ya. Oke. Nah, eh, inilah nubuatan tentang adanya suatu perjanjian yang baru. Begitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Yeremia 17 ayat 1, di situ dikisahkan bahwa dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir, Saudara. Terukir pada loh hati mereka, ada di hati mereka. Dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Perhatikan kalimat loh hati mereka. Ya, itulah sebabnya Tuhan akan menulis hukum atau Tauratnya langsung ke hati dan batin umatnya, bukan di loh batu lagi. Ini untuk mengcounter bahwa dosa mereka sudah terukir di hati. Maka Tuhan akan mengukir juga hukum Tauratnya di hati manusia. Gitu. Nah, sebab perjanjian yang lama telah mereka ingkari. Maksudnya di sini konteksnya adalah hukum Taurat. Ya.
akan diganti dengan perjanjian yang baru. Nah, dasar dari perjanjian yang baru ini adalah Ibrani 8 ayat 6. Coba kita baca dulu ya. Ibrani pasal 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Nah, di sini ada kata lebih, lebih, lebih. Ya, jadi perjanjian yang baru lebih dari perjanjian yang lama, itu sudah pasti. Ya, perhatikan baik-baik setiap kalimat. Ya. Nah, Bapak Ibu saya ingatkan ya, bahwa kita belajar di online Bible Study ini bukan secara hanya berdasarkan biblika saja. Artinya kitab tertentu saja. Kita akan selesaikan secara kalau dalam dunia teologi disebut sistematika teologi. Teologi sistematika. Artinya kalau kita ketemu dengan suatu topik, kita akan selesaikan sampai akhir Alkitab. Supaya kita tidak berhenti di perjanjian lama dan salah mengerti akhirnya. Contohnya ini, ya. Nanti kita akan lanjutkan dulu. Jadi, Taurat yang baru akan ditulis di hati manusia. Dulu di dua loh batu, sekarang di hati manusia. Di akal budi manusia. Di batin manusia. Ya. Hmm. Nah, bedanya sekarang yang disebut umat bukan hanya Israel atau Yehuda, seperti disebut di nubuatan Yeremia, tetapi seluruh orang percaya. Ibrani 8 ayat 6 ini luar biasa, saudara. Orang kalau tidak bisa menghubungkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, mereka pasti salah mengerti. Itulah sebabnya lahir teologi kemakmuran, teologi mistis, teologi macam-macam yang aneh-aneh, saudara. Ya, itu karena tidak bisa melihat gambar besarnya. Karena mereka tidak baca Alkitab secara lengkap juga. Tidak melakukan hermeneutik secara benar. Bagaimana menafsir suatu ayat. Tidak boleh berdiri sendiri. Untungnya saya dosen teologi sistematika. Jadi setiap saya ketemu ayat akan saya tuntaskan sampai akhir. Itulah bedanya pembahasan di online Bible Study. Nanti kalau bukunya ada pun akan seperti itu. Ya, oke kita lanjutkan dulu. Ya, inilah nubuatan Nabi Yeremia tentang perjanjian yang baru. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ini kan, ingat ini zamannya perjanjian lama ya. Nah, nah, hal ini ditegaskan di Ibrani tadi, bahwa perjanjian baru itu ternyata untuk seluruh kaum di muka bumi. Bukan hanya Israel. Ya, jadi tidak ada lagi Goyim dan non-Goyim. Tidak ada lagi. Israel dan Goyim tidak ada lagi. Semuanya umat pilihan. Ya. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Itu Taurat, saudara, di Gunung Sinai. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, saudara, ini nubuatan Yeremia ini jarang yang membahas. Padahal inilah yang paling penting. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, penggenapannya di perjanjian baru, apa sih itu maksudnya? Ini dia. Ibrani pasal 8 ayat 8 sampai 10. Bapak Ibu Saudara bayangkan ya kalau kita membahas Yeremia,
Secara biblika saja, artinya kitab Yeremia saja berdiri sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara nggak akan melihat gambar besarnya, nggak tahu cerita akhirnya. Dan itu kurang berguna. Ya. Nah, kalau sistem seperti ini, Bapak Ibu akan tuntas pengertiannya. Ya. Ibrani 8 ayat 8 sampai 10. Perhatikan orang yang mengajar cuma di kitab-kitab tertentu aja. Kurang berdampak. Dalam hidup ini kurang berdampak. Ya. Ibrani 8 ayat 8 sampai 10. Ternyata yang dinubuatkan kitab Yeremia itu, kegenapannya, buktinya ada di Ibrani ini. Ya. Diulang lagi nih kata-katanya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Ya, sama persis ini dengan Yeremia tadi. Diulang lagi di kitab Ibrani. Nah, penggenapannya di PB, di perjanjian baru maksudnya. Matius 26 ayat 28 misalnya. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi yang dimaksud kitab Yeremia itu, pada waktu itu orang Israel atau Yehuda tidak mengerti. Mereka pikir perjanjian yang baru itu di zaman mereka. Yehuda dibuang ke Babel, akan kembali, lalu ada perjanjian yang baru. Begitu pikiran mereka. Ternyata itu adanya di perjanjian baru, ya, di kitab perjanjian baru. Demikian juga diulang di Markus 14 ayat 24. Ya. Perjanjian yang ini, satu ini, beda. Saudara. Dulu perjanjiannya dengan Musa di dua loh batu. Perjanjian yang ini adalah dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah sang anak domba Allah. Itu bedanya. Ya. Eh, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Kalau ada yang bertanya mengapa sih diperlukan perjanjian yang baru? Kenapa kira-kira? Di Ibrani pasal 8 ayat 7 dan 13 itu jelas sekali. Ayat 7 misalnya. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Kalau perjanjian lama cukup, ya nggak usah ada perjanjian baru. Kenapa ada perjanjian baru? Karena perjanjian lama tidak cukup, cacat. Ya. Nah, ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ya, itu maksudnya. Jadi kenapa diperlukan perjanjian yang baru? Karena perjanjian yang lama tidak sempurna. Makanya harus dibuat perjanjian yang baru. Ya, itu yang berikutnya lagi. Ya, itulah sebabnya Taurat itu dibatalkan dengan kematian Tuhan Yesus. Inti Taurat disempurnakan. Inti Taurat tidak pernah batal. Inti segala hukum itu tidak pernah batal. Tapi Taurat dibatalkan selain intinya. Intinya yang dibawa ke selamanya. Ya. Jadi di Efesus 2 ayat 15, ini orang tidak pernah baca, heran saya. Ayat 7 dan 8. Sebab dengan matinya sebagai manusia, siapa? Tuhan Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kenapa harus dibatalkan Taurat? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Keduanya itu apa maksudnya? Antara Goyim dan Israel. Sebab Israel memandang bangsa lain di luar hukum Taurat. Yang selamat nanti yang Taurat, kata mereka begitu. Makanya dibatalkan supaya keduanya menjadi satu di dalam Tuhan Yesus. Menjadi satu umat pilihan yang baru di zaman perjanjian baru menurut perjanjian baru. Itu loh. Ya. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Nah, gitu di dalam satu tubuh.
Itulah sebabnya kita semua, orang percaya, bangsa apapun, satu tubuh. Di dalam satu tubuh, tubuh Kristus. Begitu ya. Nah, jangan Alkitab disangkali. Taurat sudah dibatalkan. Masa ayat Alkitab bisa salah? Banyak orang itu aneh. Baca ayat ini tapi nggak percaya. Ya, Ibrani. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kepada kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Nah, ini baca baik-baik ini ayat ini. Kalau tidak mau baca Alkitab, jangan ngaku Kristen. Ya, sederhana saja. Banyak orang komentar di YouTube itu ngawur-ngawur gitu. Padahal tidak punya dasar Alkitab yang baik mereka. Bahkan mereka nggak belajar sebenarnya. Ya, oke kita lanjutkan dulu ya. Tidak hanya ayat ini, banyak. Kita akan lihat nanti. Jadi di Markus 12 ayat 29 sampai 31 itu tentang Tuhan Yesus ditanya oleh orang Farisi ahli Taurat, hukum yang terutama apa? Hukum yang terutama kasihlah Tuhan Allahmu dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, kasihlah sesamamu. Inilah hukum Taurat. Pada kedua hukum inilah kasih Tuhan dan kasih sesama tergantung seluruh inti kitab para nabi dan hukum Taurat. Makanya tidak pernah dibatalkan intinya. Hukum kasih itu tidak pernah batal. Bahkan sampai langit baru, bumi baru. Kita tetap mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama di sana. Ya. Nah, itulah sebabnya kitab Roma, Roma 3 ayat 31, Rasul Paulus mengatakan begini, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Kalau orang tidak mengerti, orang akan bingung yang tadi membatalkan, yang ini meneguhkan. Nah, yang dibatalkan seluruh hukum Taurat, kecuali intinya, inti sarinya. Yang diteguhkan oleh Rasul Paulus ini tentu saja inti sarinya. Makanya sesuai dengan hukum yang terutama yang Tuhan Yesus ajarkan ini. Begitu loh. Ya, jangan nggak ngerti tapi ngeyel. Oke. Contohnya lagi, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, Roma 10 ayat 4. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya, bukan hanya Israel. Ya, tuh Pak kegenapan ya banyak orang nggak ngerti kegenapan. Kegenapan itu artinya hukum Taurat sudah digenapi, akhirnya tidak berlaku lagi setelah itu. Ini saya tunjukkan terjemahan bahasa Inggrisnya dari seluruh versi. NIV mengatakan Christ is the culmination of the law, puncak dari hukum, kan gitu dari Taurat. Sedangkan lima terjemahan King James, New King James, ESV, NASB, NRSV, semuanya pakai terjemahan ini. For Christ is the end of the law. Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Itu loh. Ya, ini lebih jelas. End of the law. Akhir dari hukum Taurat. Itu yang benar. Nah, oke, kita lanjutkan. Lagi pula, kita berkata begini. Anak Allah itu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, kau bukan anak Allah. Karena kita hidup di zaman Perjanjian Baru. Beda dengan Israel. Kalau Israel memang di bawah hukum Taurat. Tapi kalau kita, umat Perjanjian Baru, tidak boleh hidup hidup di bawah hukum Taurat. Nanti ada orang yang pikirannya agak ngawur gitu ya. Kalau nggak hukum Taurat dibatalkan, berarti kita boleh berzina dong, Pak. Boleh melanggar hukum dong. Ini ngawur gitu. Dengar dulu lengkapnya. Ya, intinya dibawa hukum kasih. Kalau kau mengasihi Tuhan, nggak mungkin kau berbuat dosa. Kau harus mengasihi sesama. Kan gitu ya. Saya berharap malam ini semuanya menjadi jelas. Ya, ya. Jadi Galatia 5 ayat 15, ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh,
maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bahkan kita tahu di Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau orang hidup di bawah hukum Taurat, dia bukan anak Allah. Ini zaman perjanjian baru ya. Tapi kalau zaman perjanjian lama, hidup menurut Taurat, dialah anak Allah. Israel maksudnya. Gitu loh. Kan firman Tuhan itu progresif. Sekarang zamannya perjanjian baru. Makanya di Galatia 5 ayat 4 ditulis, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Hari ini masih banyak orang ngotot hukum Taurat terus. Ya, hukum Taurat itu sudah dibatalkan semua kecuali intisarinya. Apa sih hukum Taurat yang dibatalkan semua itu? Upacara-upacara liturgi, korban bakaran, korban-korban berbagai macam korban di hukum Taurat itu. Ya. Berbagai macam persembahan yang diatur oleh hukum Taurat, persepuluhan, buah sulung, dan sebagainya. Itu dibatalkan semua, nggak ada lagi. Ya, hukum yudisial, mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang berzina harus dirajam, batal semuanya. Nah, yang diteguhkan atau dilanjutkan adalah hukum kasihnya. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau seseorang masih ngotot hukum Taurat hari ini, kamu lepas dari Kristus. Kalau seseorang masih memakai hukum Taurat, persepuluhan buah sulung, kamu lepas dari Kristus. Lalu bagaimana gereja? Kan butuh dana. Saya tidak bilang persembahan itu tidak boleh. Justru persembahan itu harus. Karena kita sudah ditebus, kita milik Kristus, maka kita harus persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Bagi orang kaya jangan 10%, harus lebih, tapi harus dengan sukacita. Tidak boleh pakai kalkulator. Untuk yang tidak punya, nggak memberi uang, nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi beri hatimu untuk Tuhan. Ini bukan soal uang, saudara. Ini bagaimana hati kita, kita persembahkan untuk Tuhan. Yang kaya raya tidak mau mempersembahkan uangnya, berarti hatinya ada di uangnya itu. Itulah sebabnya Tuhan bicara, orang kaya sulit masuk surga. Karena itu. Nah, jadi kalau hari ini gereja menekankan hukum Taurat, persepuluhan buah sulung, dia lepas dari Kristus. Kalau jemaat-jemaat yang tulus nggak mengerti, ya dia nggak apa-apa, nggak mengerti. Tapi kalau seorang gembala, guru, penginjil, pengkhotbah, harus mengerti. Kalau nggak, jangan jadi guru. Kan begitu ya. Nah, ini jelas loh. Ini menurut Alkitab loh, bukan menurut saya. Ya, oke kita lanjutkan lagi. Nah, sebenarnya kita bicara apa sih? Inti dari semua ini adalah keselamatan, saudara. Percuma kita bicara berkat apapun kalau akhirnya ditolak Tuhan. Keselamatan, ya. Itulah yang diingatkan kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 3. Olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat ini maksudnya keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Maksudnya Mesias lahir dari Israel. Itu maksudnya. Banyak orang memelintir. Berkat Abraham kita akan kaya raya, saudara. Nah, yang begitu-begitu itu yang merusak. Pikirannya duit terus. Ya. Berkat ini adalah pengenapan Kejadian 3 ayat 15 yang di Eden ketika manusia jatuh dalam dosa. Tuhan berfirman, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Nah, itu dia. Itu maksudnya Mesias, ya. Nah, makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 22, Mesias lahir dari keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, sekali lagi itu bukan berarti orang Yahudi semuanya selamat masuk surga, bukan. Mesias, juru selamat lahir dari bangsa Yahudi itu maksudnya. Tapi masing-masing dihakimi menurut kebenaran, menurut firman Tuhan tentunya, ya. Nah, melalui Israel lah kita mengenal Allah yang benar. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ini saudara, ini adalah ringkasannya sebenarnya. Ya. Perhatikan baik-baik dari sebelah kiri. Pada waktu penciptaan,
manusia belum jatuh dalam dosa. Masih polos, tapi akhirnya Adam jatuh ke dalam dosa. Akibatnya manusia harus binasa. Tetapi karena begitu besar kasih Adonai Elohim, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Sehingga janji Allah mula-mula itu dicatat dalam Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan akan menemukan kepala si ular. Akan ada Mesias maksudnya. Nah, itu diulangi lagi kepada Abraham, Ishak, Yakub, kemudian kepada Israel bahwa akan lahir Mesias dari sana. Nah, ya. Nah, Israel dikeluarkan dari Mesir, di Gunung Sinai diberi Taurat, kan begitu. Taurat diberikan. Inilah yang disebut di Galatia 3 ayat 17. Coba kita baca ya. Galatia pasal 3 ayat 17. Maksudku ialah, atau 16 dulu saudara. 16 biar jelas ya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, cuma keturunannya, artinya satu. Ya. Seolah-olah dimasuk banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Nah, ayat 18-nya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Begitu, saudara. Ya. Nah, yang 430 tahun itu kita baca ya. Ya, Galatia 3 ayat 17 ya. Yang tadi, saudara. Saya ulangin ya. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Janji yang mana yang tidak dapat dibatalkan hukum Taurat? Yang ini. Ya, saya ulangi ya. Janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Perhatikan baik-baik. Ini 430 tahun. Sejak Abraham sampai Gunung Sinai. Karena janji yang mula-mula ini kan diingatkan kembali kepada Abraham. Nah, ini 430 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara membaca Galatia 3 ayat 17, jadi mengerti sekarang. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah. Janji mula-mula itu. Yang Kejadian 3 ayat 15 dan yang diulang kepada Abraham ini. Tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Nggak bisa. Ya, begitu ya. Nah, jadi Taurat ini diberikan hanya untuk Israel. Masa berlaku Taurat itu hanya sementara, penuntun sementara. Coba kita baca Galatia 3 ayatnya yang ke-19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Perhatikan baik-baik. Jadi apa maksudnya dikasih hukum Taurat kalau gitu? Ia ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran itu sampai kapan? Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Jadi perlakunya Taurat itu cuma sampai sampai keturunan yang dimaksud itu datang gitu. Ya ini masa berlaku Taurat karena sementara. Ayat 24-nya, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan Taurat gitu loh. Ya, jadi saya harap saudara mengerti semua. Nah, setelah zamannya Tuhan Yesus inilah zaman perjanjian yang baru yang dimaksud oleh Nabi Yeremia itu. Nubuatan Nabi Yeremia. Atau zaman kasih karunia atau zaman anugerah. Kalau dulu oleh
khusus bagi bangsa Israel, sekarang bagi segala bangsa. Sesuai dengan janji kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi, segala bangsa akan mendapat berkat. Nah, jadi hukum Taurat dibatalkan, sedangkan yang dilanjutkan adalah hukum inti Tauratnya, yaitu hukum kasih berlaku selamanya. Itulah hukum yang terutama yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Begitu, saudara. Saya berharap ini menjadi jelas ya. Nanti Bapak Ibu bisa diulang-ulang, dicatat, digambar dengan gambaran sendiri. Supaya begitu melihat langsung ingat semuanya. Ya, ini saya gambar cukup lama untuk menggambar ini. Ya, oke kita lanjutkan dulu. Oh, slide-nya sudah habis. Ya, Rabu depan kita akan bicara masih kitab Yeremia tentang ciri-ciri nabi palsu. Nah, sama saudara. Kalau kita nanti membahas tentang nabi palsu di kitab Yeremia, saya akan bahas terus sampai akhir. Siapa sih, apa sih ciri-cirinya? Zaman sekarang juga. Pendekatan itu lebih baik untuk belajar Alkitab. Firman Tuhan yang utuh. Ya. Nah, malam ini kita belajar bahwa Nabi Yeremia dipakai Tuhan untuk menyampaikan adanya suatu zaman yang baru. Dengan perjanjian yang baru. Nah, itulah penjelasannya. Jadi, di zamannya Yeremia, Yeremia menangis. Kenapa? Karena bangsa Israel yang disebut umat pilihan ini diberi hukum Taurat, tapi mereka melanggar semua. Padahal Taurat itu diberi sementara itu kan melanggar. Maka diberikanlah perjanjian yang baru. Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, maka zaman Taurat berakhir. Tapi inti Tauratnya selamanya berlaku hukum kasih. Gitu. Amin ya, saudara. Amin. Ah, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab seperti biasa. Sebentar saya buka dulu ini ya. Oke, silakan raise hand. Bu Mariana lebih dulu, silakan Bu. Ya Pak, selamat malam Pak. Selamat malam. Makanya berat banget ya pelajaran hari ini dan yang menarik. Nanti diulang-ulang Bu, Iya supaya Pak, benar jelas. harus saya ulang-ulang. Ini ada yang mau saya tanyakan nih Pak di tadi yang Ibrani 8 ayat 6 ini Pak. Ya, Yang terakhir ya, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia dan yang berdasarkan atas janji yang lebih tinggi. ya. Saya kurang bisa nangkap untuk janji yang lebih tinggi itu hubungannya dengan apa ya Pak? Apa hanya dulu Oke, tuh Israel goyim dan sekarang semua orang apa oke, baik, apa Pak? baik. Ibu kalau baca satu ayat terus ada kesulitan, Hmm. dibaca perikopnya dengan lengkap Bu. Itu namanya Oh, konteks dekat. ya ya Saya Pak. bacakan ya di ayat 1 ya. Hmm. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang Hmm. duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Yang dimaksud siapa, Bu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Artinya di surga ya. Ya. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Namanya imam besar kan harus mempersembahkan. Hmm. Ayat 4. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Nah, itu imam-imam di bumi itu. Hmm. Nah, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Jadi, imam-imam di bumi ini yang perjanjian lama, itu adalah bayangan yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjuk kamu di atas gunung itu. Hmm. Nah, barulah ayat 6-nya tadi. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Siapa ini ia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus.
Hmm. Menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, perjanjian yang baru, Hmm. yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Janji yang lebih tinggi dibanding apa? Dibanding Taurat. Taurat. Apa itu janji yang lebih tinggi? Yang mula-mula itu, Bu. Kejadian 3:15. Keselamatan itu ya, Pak. Ya, yang disampaikan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Hmm. Yang digenapi di perjanjian baru. Oh, yang di kejadian 12 yang di kejadian itu ya, Pak ya? Ya, kejadian 3 ayat 15 lalu diulang-ulang diingatkan kepada Abraham, kejadian 12 ayat 3 dan Ya. seterusnya. Iya, iya, iya. Ya. Pak. Nah, ayat 7-nya lanjutannya tuh, Bu. Ya. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Nah, yang Hmm. pertama di situ maksudnya Taurat. Taurat. Yang kedua Ya. perjanjian baru. Kan gitu. Hmm. Nah, Hmm. barulah itu ke bawah nanti jelas tuh. Bahwa aku akan menaruh Tauratku di akal budi mereka, di batin Hmm. mereka, gitu dan seterusnya. Begitu, Bu. Ya. Ya, Mesti dibaca ulang berulang lagi. ya, ya. Tapi yang Ya. jelas gini, Ibu secara tidak sadar sudah belajar hermeneutik namanya. Iya, ya, Hermeneutik Pak. itu jangan satu ayat terus bingung. Ada jawabannya, baca aja satu perikop. Iya, Pak. Ya, Baik, Pak. Makasih ya, Pak oke, Ali. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Baik, berikutnya Ibu Meme, silakan. Shalom Pak Wino, selamat malam. Shalom. Suara Ya, saya Bu. kedengaran ya Pak ya? Suaranya bagus yang ini. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih untuk kebenaran yang Bapak sampaikan untuk kami ya Pak. ya, Semoga dapat mengubah cara berpikir kami ya Pak, sama karakter kami diselamatkan juga. Saya mau tanya Pak, tapi mundur dulu ya, minggu yang lalu, soalnya minggu yang lalu saya missing oke, tentang itu Pak, tunas ya, Daud ya. Saya menemukan itu ayat daripada Lukas 1 yang Bapak sampaikan pelajarannya ya. Lukas 1 ayat 70. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala. Saya banyak menemukan ini Pak. Ini mengingatkan saya menemukan ketika saya membaca Alkitab di Kejadian Pak, Kejadian 6 ayat 4. Ada juga ayat ini Pak tentang purbakala. Banyak juga di ayat ini saya temukan seperti di eh, Yeremia, di 2 Petrus. Saya mau tanya ya Pak, apa yang terjadi ya Pak pada masa zaman purbakala? Sebab detailnya kan nggak ada di Alkitab ya Pak. Tolong oke, penjelasannya Pak. oke, Makasih. baik. Jadi begini, kalau membaca Alkitab, jangan kata-katanya yang diperhatikan. Purbakala ini kenapa ini gini? Bukan. Di, di, ditangkap konteksnya. Ini sedang bicara apa ini? Oh, seperti difirmankannya sejak dulu tuh oleh mulut para nabi. Apa yang difirmankan? Nah, itu pertanyaannya. Ya, Ya. itu yang difirmankan ya penjelasannya di ayat-ayat berikutnya itu maksudnya, intinya. Gitu. Jadi jangan dihubungkan ada kata purbakala di ayat yang lain. Oh, itu cerita lain-lain lagi. Konteksnya beda-beda. Nah, yang konteks ini saja kan begitu. Nah, apa maksudnya? Ayat 69-nya itu jelas tuh. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Seperti difirmankannya sejak dulu maksudnya. Oh. Kan Mesias di apa dinubuatkan melalui keturunan Daud lahirnya. Nah, itu maksudnya. Gitu. Ya, Oh. jelas Terus nggak? berarti berarti kita nggak bisa mikir menjauh gitu ya Pak. Nggak bisa mikir Jadi, sendiri, nggak boleh. iya. Lihat konteksnya. Lihat konteksnya. Kalau mau mengerti, bacalah ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Nanti ngerti itu. Iya Pak. Ya, Tapi kan Pak ada ceritanya juga kita masa anak-anak kan itu sejarah masa purbakala. Itu nggak sama juga ya Pak. nggak Manusia sama. purbakala. Oh, bukan itu Oh, maksudnya. oh, bukan itu ya. Bukan. Ini konteksnya Oh, adalah sejak dulu. sejak Kan dulu. para nabi sudah menyampaikan firman itu bahwa Mesias lahir dari keturunan Daud gitu loh. Oh Ya. iya. Jangan terpaku pada kata purbakala. Oh, itu zaman purba, zaman dinosaurus loh. Bukan, bukan itu. Iya. Ya, Iya Pak, maklum lah Pak.
Karena kan Bapak yang mengajak kami seperti ini, Pak, supaya Iya, pikiran kami diubahkan, ya, Pak. mengerti ya, Bu? Iya, iya, ngerti, Pak. Luar biasa, Eh, Pak. lihat konteksnya. Oke, Iya. Tuhan Makasih ya, berkati. Pak. Shalom, Tuhan berkati. Shalom, Tuhan berkati. Ya, silakan. Berikutnya Pak Konstanara. Ya, silakan Pak. Halo Pak Wigno, selamat Halo, malam. selamat malam. Saya Timbul Tenggelam Pak, tapi ikut lewat Zoom biasa. Ya, 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 eh, kembali saya berterima kasih Pak karena Pak Wigno terus apa namanya, terus menabur benih-benih firman yang betul-betul membuat kami mengerti yang sesungguhnya Pak. puji Tuhan. Karena jujur bahwa memang ya soal-soal ini ya, soal hukum Taurat dibatalkan atau tidak masih banyak diperdebatkan. Ya, Salah satu di gereja saya waktu Pak Wigno itu yang di tembok ratapan itu hari yang dikatakan bahwa perpuluhan itu tidak ada, ya, sempat sempat dibahas juga di gereja kami begitu. ya, Maksudnya gereja yang saya ya, berjemaat, dan sepertinya Pak Wigno mengajarkan bahwa perlu memang tidak hanya mengikuti satu ayat lalu menganggap itu suatu kebenaran. Contohnya, Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk menyediakan, tapi untuk menggenapi. ya, Ah, di situ munculkan orang apa namanya menafsirkan sesuai dengan pengertian dengan motivasi yang salah, Pak, menurut ya, saya. betul. Karena mempertahankan itu ya, Pak, 10%-nya. Sehingga tidak mau mendengar ayat yang lainnya yang Enggak, begitu banyak. itu pun mereka salah mengertinya ayat itu. Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat. Itu teks aslinya mengatakan begini, aku datang bukan untuk menghancurkan Taurat. Bukan. Betul, Pak. Tapi Makanya makanya yang ditafsirkan apa yang motivasinya. ya, Bukan motivasinya bukan salah lagi ya, nggak mau belajar akhirnya. ya itulah. Jadi ya kita dibilang mau jelaskan juga kalau sudah motivasi seseorang begitu ya susah juga ya Pak. Ya, betul. Nah, apalah kita itu mau menjelaskan darah Tuhan Yesus saja kalau tidak dihargai artinya tidak begitu Pak. Ya, betul. Cuma saya mau bertanya satu hal Pak mengenai pimpinan Roh Kudus ini yang di Roma 8 ayat 14. Ya, Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Mekanisme pimpinan Roh Allah itu seperti apa Pak? oke, baik. eh ini satu ayat ini tidak bisa dimengerti kalau cuma satu ayat. Makanya lihat konteks jauhnya juga. Ya Pak. Bagaimana itu dipimpin Roh Allah itu, kan gitu ya. Ya. Tuhan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan bicara begini, Aku tidak meninggalkan kau seorang diri. Akan ku utus penolong yang lain bagimu. Roh kebenaran. Dan roh itu akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Segala kebenaran. Kan gitu ya. Nah, Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan kalau kita mau dipimpinnya, hidup menurut roh, itulah anak Allah. Nah, bagaimana mekanismenya? Kita tidak bisa gambarkan bagaimana mekanismenya karena roh kan tidak bisa digambarkan. Tetapi kita tahu mekanismenya kurang lebih begini. Karena kita disertai Roh Kudus, maka kita mau melakukan kehendak roh yang sesuai firman tentunya. Nah, nanti kalau makin dewasa kita akan memiliki kepekaan. Kepekaan itu belum baca ayat aja kita sudah tahu. Kalau kulakukan ini Tuhan tidak suka nih. Tuhan sukanya aku begini. Nah, itu udah mulai mulai selaras dengan pimpinan roh gitu. Makanya step pertama belajarlah firman Tuhan yang benar. Kalau nggak benar selamanya nggak bisa dipimpin roh. Apalagi kalau motivasinya cuma uang, jauh Betul. dari pimpinan roh itu. Ya, Karena ada yang mengatakan begini, Pak. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, artinya seolah-olah kita menjadi pribadi yang tidak memiliki suatu niat untuk memberi diri, tetapi 100%-nya itu dikontrol oleh Roh Kudusnya begitu. salah, salah.
Manusia bukan dirasuk Roh Kudus lalu nggak sadar seperti kerasukan setan. Bukan. Dipimpin itu kita masih punya kesadaran. Tetapi kesadaran kita satu frekuensi dengan Roh Kudus. Artinya apa yang kita lakukan sesuai kehendak Roh. Persis Ya, sama. Seperti orang baris berbaris itu bareng gitu. Sama. Iramanya sama. Frekuensinya sama. Bahasa lain chemistry-nya sama. Bahasa lain lagi seleranya sudah sama. Gitu. gairahnya, spiritnya gitu. Gairahnya sama, spiritnya sama. Iya, karena ada yang coba apa memakai dalil itu apa tafsiran itu yang diambil dari Filipi 2 ayat 12 dan 13-nya, Pak. Ya, ingat kalau membaca ayat 13 tidak boleh mengabaikan ayat 12. Iya, betul. Banyak orang, ini kesimpulannya 13, 12-nya nggak berlaku. Mana ada ayat nggak berlaku. Iya, makanya saya perhatikan bolak-balik 13 12-nya. Sebenarnya intinya ada di 12. Kalau kita Iya, memiliki keinginan untuk mengerjakan keselamatan, Allah memberi iya, apa? Memberi kekuatan, memberi betul, apa namanya? Energi ya begitu, betul. Pak. Kalau kita nggak melakukan, malas melakukan, ya nggak diberi energi. Betul, Pak. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang lalu diambil alih terus pikirannya nggak ingat gitu terus digerakkan Tuhan. Nggak pernah gitu. Kalau itu kerasukan setan itu namanya. Kalau mekanisme Tuhan menol apa Roh Kudus Tuhan mengerjakan dalam hidup kita tidak mengabaikan tanggung jawab kita ya, Pak. Tidak, justru mau menimbulkan tanggung jawab dalam diri kita, mau menimbulkan kesadaran ilahi dalam diri kita. Yang kita sebut dengan mengenakan kodrat ilahi. Sehingga Rasul Paulus berkata, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam. Bukan berarti akunya nggak ada, tapi sesuai dengan kehendak Ya, Kristus. betul. Istilahnya itu stadiumnya itu sudah selevel begitu ya. Ya, kira-kira sudah, Keinginannya. ya satu spirit lah. Ya, satu spirit. Ya, oke Pak Wingnya. Terima Oke, kasih Pak tuh ya, berkat. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Mulyono ya, silakan Pak. Malam Pak Wignya. Selamat malam. Pak, saya ada dua pertanyaan. Ya, Ini yang pertama ini yang di Yeremia 31 ayat 33 itu tadi, Pak. ya, Yang menaruh Taurat dalam batin mereka. ya. Nah, yang dimaksud Taurat itu apakah 10 hukum Taurat di dua loh batu ataukah yang intinya hukum Taurat, Pak? Oke, kalau kita mengerti konteksnya, konteks gambar besarnya, itu intinya. Makanya kita perlu tidak hanya konteks dekat, tapi konteks jauhnya. Makanya kita perlu perhatikan online Bible study, selalu saya bawa ke konteks jauh kan, lengkap seluruh Hmm, Alkitab, baru kita tahu oh, yang dimaksud itu. hmm. Ya, Jadi kasih itu ya, Pak ya, yang ya, hukum ditaruh ya. kasih, hukum kasih. Hmm, Makanya dalam ayat yang lain dikatakan yang ku kehendaki bukan persembahan, tetapi belas kasihan. Ku kasih, karena Allah itu kasih. ya, Makanya ya, ya. dalam kitab Yesaya dikatakan Tuhan berkata begini, aku benci melihat persembahanmu itu. Karena nggak punya Hmm, kasih, nggak punya belas kasihan. Percuma ya, kau ya, beragama nggak punya belas kasihan gitu loh. ya, ya. Soalnya saya berpikir kalau di Perjanjian Lama itu Tauratnya itu masih 10 hukum itu gitu loh Pak. Di dalam batin itu 10 hukum yang ditaruh di batin. Bukan itu ya berarti Oh ya bukan, maksudnya. bukan, bukan. Di Perjanjian Lama ini maksud Taurat bukan 10 itu saja, Pak. Sudah banyak ceritanya. Nanti ada sunat, ada hari Hmm, raya. yang 613 itu ya Pak. Ya, 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 ya. Oke, jelas Pak. Terus oh, yang ya. kedua Pak, ini berkaitan dengan yang di Sen Pak Wiknio itu kemarin itu Pak, tentang predestinasi itu Pak. Oh ya, Yang kemarin kan desain toh Pak Win. ya. Nah, Kenapa, ini Pak? saya ada pertanyaan karena pengertian predestinasi yang Pak Wigno anggap itu kan eh, ditentukan Allah atau ditakdirkan kan gitu Pak. Ya. Tapi ada pendapat yang lain Pak. Artinya predestinasi itu berita anugerah. Ini yang betul yang mana Pak? Kalau predestinasi yang standar di teologi, yang menurut John Calvin, itu kan Mm-mm. pencetusnya John Calvin. Iya. Predestinasi itu artinya penentuan Allah sebelum dunia dijadikan. Siapa yang akan selamat, siapa yang tidak selamat. Itu maksudnya.
Kok malah anugerah, itu ngawur itu namanya. Oh, itu yang ini yang tanya juga orang dari Calvinisme. Ah, itu ngeles dia. Ngomongnya, Itu ngeles, itu nggak oh, jujur. ya Bukunya ya suruh ya. baca itu Institutio namanya bukunya, karangan John Hmm, Calvin. Sekarang ya fakta ya. aja yang penting, baca aja sendiri Pak kalau nggak percaya di Institutio. Hmm, Dia mau ya ngeles ya terus supaya oh nggak ya salah, ya. ngawur gitu. Ya makanya saya heran kok prestinasi artinya berita anugerah kan saya bingung akhirnya. Bahasa aja nggak ngerti mereka, nggak jujur. Predestinasi, pre itu artinya pra, sebelumnya. Destinasi, destin itu artinya menentukan. Kok malah anugerah, itu ngawur. Iya. Itu bohong itu dia itu. Jangan ditanyain lagi, Pak. Ya Nggak ya jujur. Kalau memang ya. teologi dia predestinasi, ngomong yang benar sesuai bukunya. Sesuai teolognya itu. Hmm, Ngerti ya ya Pak ya. maksudnya ya? Oke oke Itu yang itu mau aja. kalau debat nggak selesai-selesai itu Pak, karena nggak jujur. Tapi Iya ya, saya dibelokkan oleh artinya itu jadi ah, loh, iya. kok bisa gitu larinya gitu. Nah, nah, Iya. sekarang Bapak perhatiin aja predestinasi, pre itu pra sebelum, destinasi, Mm-mm. destin itu menentukan. Udah, mana ada unsur Ya apa? Itu iya iya tafsirnya dia sendiri itu. iya. Iya. Oke jelas Pak Wisnya. Terima Oh, kasih banyak Pak. Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Syain, silakan. Selamat malam, Pak. Selamat Eh, malam. Selamat malam juga untuk semua. Shalom. Shalom. Saya ada pertanyaan begini, Pak, sebelum saya bertanya. Saya selalu membagikan di Laskar Kristus, perjanjian lama itu adalah dosa dan kutuk. Tetapi perjanjian baru itu adalah Kristus itu sendiri yang tersembunyi tadinya di perjanjian lama, yang masih mengatakan aku adalah aku. Tetapi di perjanjian baru, Allah sendiri yang menerjemahkan kasih karunia itu sampai ke salib. Karena di kitab Musa ada salib juga kan. Cuma itu baru bayangan yang Betul, akan datang. betul. Jadi kalau perjanjian baru itu sebetulnya dimulai dari buku Roma. Ya, itu sebabnya saya katakan sama teman-teman saya itu, jangan kita terpaku sama perjanjian lama, di mana keempat Injil sama satu kisah Rasul, itu adalah kegenapan perjanjian lama. Sebab Yesusnya hadir di empat Injil itu. Lalu kisah Rasul yang ditulis oleh Lukas, penulis Injil Lukas itu sendiri, yang mengatakan bahwa Roh Kudus datang di kisah Rasul. Makanya saya selalu mengatakan itu kisah Rasul itu sebetulnya kisah Roh Kudus. Berbuat untuk kita mengabarkan Injil. Karena sudah diurapi oleh Roh Kudus. Jadi jangan dibawa-bawa lagi. Tapi kalau untuk dipelajari, boleh. Karena tadi Pak Tanto juga katakan, kita nggak akan tahu perjanjian baru kalau tidak ada perjanjian lama. Lalu saya memakai patokan begini Pak, koreksi saya kalau saya salah. Di Lukas 24, ayat 44 sampai 45 mengatakan, ini Yesus sendiri yang berkata, segala sesuatu tentang aku yang sudah tertulis di kitab Taurat Musa, di kitab para nabi-nabi, dan di kitab Mazmur. Semuanya harus digenapi, harus disempurnakan, dan harus dipenuhi di kayu salib. Jadi Yesus sudah penuhi itu semua. Lalu saya katakan, ada orang yang takut sekarang. Tadi ada pembicaraan sebelum Bapak mulai, ada yang takut katanya, aduh nanti saya merampok uang Tuhan nih, kalau saya tidak melakukan perpuluhan. Nah sekarang saya katakan begini, kenapa hanya perpuluhan saja? Ada 5 elemen yang besar dari perjanjian Musa itu. 1, baptisan selam dari mikveh. Imam-imam dulu melakukannya sebelum Yom Kippur. Kedua, perpuluhan untuk suku Levi saja. Ketiga, sunat. Keempat, ibadah-ibadah agama Yahudi itu. Kelima, baru soal Sabat. Itu semua tuh sudah dipenuhi di keempat Injil sama 1 kisah Rasul.
Nah, sekarang kalau kalian mau tahu kenapa gereja-gereja sampai sekarang tidak memberitakan baptisan Roh Kudus. Karena itu yang Rasul Paulus bawa. Nah, kalau baptisan selam itu kan perbuatan tangan manusia. Sedangkan Efesus 2 ayat 8 sampai 10 katakan keselamatan itu kasih karunia, bukan perbuatan manusia. Tapi kalau baptisan hanya untuk menjadi anggota gereja, ya itu urusan gereja lah. Sedangkan Rasul Paulus membawakan baptisan Roh Kudus untuk menjadi satu tubuh dengan tubuh Kristus. Ya, Untuk menjadi tubuh Kristus itu harus melalui darahnya. betul. Berarti tidak ada sunat atau bersunat, kata Galatia 6 ayat 15. Yang terpenting apa? Manusia baru. Betul. Nah, itulah yang dipetik oleh Rasul Paulus dari kitab Yohanes. Nah, kenapa saya katakan sekarang? Saya mau bertanya sama Pak Pendeta Tanto. Kenapa kalau mau memetik-metik baptis selam saja, kenapa tidak semua seluruh perjanjian lama harus dilakukan oleh gereja-gereja? Tidak bisa hanya metik satu. Itu nggak bisa. Nah, kalau kita masih mau mengimani perjanjian lama, berarti kita tidak mengimani Kristusnya, kasih karunia itu. Sebab isi dari perjanjian lama itu adalah dosa dan kutuk. Yang bisa memerdekakan kita dari dosa dan kutuk itu hanya Kristus. Itu. Jadi Ya, tolong supaya kita semua sekarang belajar kebenaran firman Allah. Bukan kebenaran pendeta-pendeta atau gereja-gereja. ya, Terima kasih. ya. Terima kasih. Oke, baik. Ini masukan yang bagus sekali. Jadi memang kita hidup di zaman sekarang, zaman perjanjian baru. Ini kita tidak boleh hidup di bawah hukum Taurat. Itu clear. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, jadi jangan berhenti di perjanjian lama. Makanya gereja-gereja itu apa visi misi selalu perjanjian lama terus perlu dicurigai yang begitu-begitu. Tinggalkan ya. Carilah kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kasih. Inti Taurat itu. Nah, tapi begini ya, Bu. Ini ada kepentingan-kepentingan saya lihat. Pakai-pakai begitu itu ujungnya persepuluhan, buah sulung, duit. Nah, kalau udah itu udah cerita lain. Tapi kalau kita bicara kebenaran ya perjanjian baru itulah kebenaran. Persembahan itu bahkan bukan 10% loh. Kalau orang mencintai Tuhan nggak ada hitungan, Bu, berapa saja. Dan kalau orang cinta Tuhan dia nggak ada uang, nggak ngasih itu nggak apa-apa, tapi cinta Tuhan. Itu loh, bukan soal uang ini. Ya, jangan agamawi. Kita harus berubah. Dipimpin oleh roh. Baptisan roh itu yang nomor satu itu. Sebab kalau orang tidak dibaptis oleh Roh Kudus, dia bukan anak Allah. Anak Allah itu adalah orang yang dipimpin oleh Roh, artinya masuk ke dalam baptisan Roh Kudus. Gitu. Nanti suatu hari ada topik khusus itu tentang baptisan Roh. Begitu. Terima kasih ya, Bu Sen ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Binsar Gunawan, silakan. Ya, salam Pak Tanto dan saudaraku semua. Shalom. Ya, ini bicara tentang kasih. Ya. Saya atau mungkin kita semua suka salah ini mengartikan. Yang pertanyaan saya begini Pak Tanto. Ya. Apa perbedaan pity dan mercy? Kedua-duanya sama-sama dengan kasih. Demikian Pak Tanto. Oke. Saya tidak akan membedakan, tetapi yang namanya kasih itu intinya adalah keselamatan juga. Kalau kita mengasihi sesama kita, itu bukan hanya sekedar kasihan, lalu beri makanan, beri uang, bukan itu. Tujuan akhirnya adalah keselamatan. Artinya, uh, mungkin bisa lewat itu belas kasihan dulu, tapi setelah itu kita akan bagi kebenaran untuk menyelamatkan banyak jiwa. Tentu saja kalau itu memungkinkan. Kalau tidak ya belas kasihan saja cukup. Tapi kalau ada kesempatan kita akan teruskan berita keselamatan itu. Nah, kasih itu lebih besar dari segalanya. Kalau cuma kasihan memberi sesuatu, ya itu baik, tapi belum utuh. Kalau kasih pasti utuh. Itu Pak. Kalau kasih sampai kepada keselamatan. Kalau cuman piti itu kan kasihan ya. Kasihan itu juga bentuk kasih, tapi belum tuntas. Itu Pak kira-kira. Oh iya, berarti begini. Tadi yang Pak Tanto sampaikan itu
Berarti piti itu hanya sekedar kasih saja, kasihan saja, atau ala kadarnya. Lalu kalau kita masuk ke mercy, tentu harus kita bawa dia untuk menyelamatkan dia. Bukankah begitu Betul, maksudnya? betul, kira-kira begitu. Tapi namanya bahasa juga tergantung orangnya juga, Pak. Nanti ada yang berpendapat lain ya, ya silakan saja. Tapi kalau intinya, itu intinya. Kalau kasih yang dimaksud Tuhan adalah untuk menyelamatkan. Tapi kalau menolong itu juga bagian dari kasih, betul. Cuma kalau mau tuntas ya sampai sampai keselamatan di dalam Tuhan. Gitu. Oke, terima kasih. Selamat malam, Pak. Tentu. Tuhan berkati, Pak. Berikutnya Pak Gius Setiawan, silakan. Ya, selamat malam, Pak Wisnu. Selamat malam. Mau bertanya ya tentang predestinasi ya, Pak. Ya, Kalau tidak ada predestinasi ya, Pak, bisa kencengan dikit, Pak. bagaimana kita bisa melihat ranahnya Tuhan di kedaulatan Tuhan gitu, Pak? Pertanyaannya bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau tidak ada predestinasi ya, Pak ya, bagaimana kita bisa melihat kedaulatan Tuhan, Pak? Oke, baik. Baik. Yang perlu ditegaskan dulu adalah predestinasi yang dimaksud itu adalah Tuhan memilih sebelum dunia dijadikan, sebagian manusia ini sudah ditentukan isi A, B, C, D ini binasa ini, yang ini selamat gitu. Nggak ada hubungan, Pak, dengan bagaimana kita melihat kedaulatan Tuhan. Justru dengan predestinasi kita lihat Tuhan ini apa maksudnya ya, kok tidak sesuai Alkitab predestinasi itu. Alkitab mencatat justru kebalikannya, Pak. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Kalau Tuhan memilih sebagian selamat sebagian itu nggak ada di Alkitab itu. Itu hasil pikiran manusia. Yang ada di Alkitab itu tertulis itu jangan ada yang binasa kalau bisa. Kenapa binasa? Karena manusianya sih bandel, tegak tengkuk gitu loh maksudnya. Jadi kita melihat kedaulatan Tuhan dalam hal ini justru luar biasa, Pak. Kalau Tuhan menentukan itu nggak luar biasa. Kalau kita diberi kehendak bebas, diberi Injil, Tuhan mati sebagai contoh supaya kita menjadi anak Allah seperti Tuhan Yesus, itu luar biasa. Justru kedaulatan Allah jadi nyata, gitu loh. Oh, Gitu, gitu. Pak. Ya, ya. Sebenarnya ya, Pak, kedaulatan Allah itu dicurahkan kepada kita dalam bentuk providensi Allah, pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Pemeliharaan di sini jangan diartikan cuma jasmani, justru yang penting adalah tujuannya keselamatan. Makanya ada orang percaya yang hidupnya susah, ya ekonominya susah, nggak apa-apa. Yang penting ujungnya keselamatan. Jangan bilang kalau kaya dipelihara Tuhan, kalau nggak kaya nggak dipelihara. Bukan. Salah, banyak orang salah mengerti dalam hal itu. Tapi bagaimana, Pak, dengan ayat waktu kita di kandung badan, di kandungan ibu ya, rahim ibu, Allah sudah merajut, Pak. Itu itu bahasa puitis, Pak. Merajut emang pakai jarum kan enggak kan? Itu bahasa puitis kan? Artinya apa? Artinya sejak di kandungan ini kan semuanya memang rancangan Tuhan, Pak. Yang merancang bumi ini bulat siapa? Tuhan yang menentukan. Matanya dua, mata manusia itu Tuhan semua yang menentukan. Termasuk yang menentukan bahwa manusia itu diberi roh yang asalnya dari Allah. Kan Tuhan yang menentukan sebelumnya. Rancangan-rancangan itu Tuhan yang menentukan, Pak. Nah, termasuk kehendak bebas itu Tuhan yang menentukan juga. Kedaulatan Tuhan menentukan bahwa kita punya kehendak bebas. Jangan dirubah-rubah. Itulah sebabnya seluruh Alkitab, kalau kita baca, berusahalah kau masuk pintu yang sempit itu. Kerjakan keselamatan. Bertobatlah. Kuduslah. Kalimat perintah terus, Pak. Itu membuktikan bahwa itu bagian kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tentunya begitu. Tapi bukan begini. Si A itu pokoknya udah kutentukan binasa itu. Wah, enggak, Tuhan enggak begitu. Di Alkitab enggak ada seperti itu. Kalau lihat Firaun, Pak, mengeraskan hati, Pak ya. Oke, nanti yang Fir'aun sudah saya jelaskan di seri Keluaran, Pak. Bapak bisa lihat lagi. Sudah saya jelaskan. Fir'aun itu pertama nggak dikeraskan Tuhan. Pertama ditemui Musa dan Harun, tongkat jadi ular, tukang sihirnya juga, lalu tongkatnya Harun dan Musa lebih besar kan ularnya, makan tongkatnya si tukang sihir.
Mestinya Fir'aun lihat itu, iya Allah lebih besar, mestinya gitu ya. Tapi enggak, Fir'aun mengeraskan hatinya. Maka lanjut ke tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga. Fir'aun mengeraskan hati terus, Pak. Baca yang benar itu. Sampai tulah kelima. Nah, mulai tulah keenam baru Tuhan keraskan hatinya. Karena dia nggak mau bertobat terus, dikeraskan hatinya. Sebagai hukumannya ya Pak ya. Sebagai hukuman. Jadi bukan gini, Fir'aun sebenarnya baik, tapi ditentukan Tuhan binasa. Enggak. Itu Fir'aun dikeraskan karena apa? Karena perbuatannya melawan Tuhan. Hmm. Sama kita juga gitu, Pak. Kita melawan Tuhan binasa kita. Bukan berarti penentuan predestinasi, bukan. Akibat hukuman. Hmm. Manusia yang melawan Tuhan terkutuk dia. Begitu. Ya. Sebab akibat, Pak. Ya. Ya. Sudah cukup. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Yang terakhir ya, Pak Kris, silakan Pak. Ya, shalom malam, Pak. Shalom malam. Maaf agak gelap ini banyak laron ini, Pak. Oh, Masuk. iya jangan dinyalain nanti datang semua laron. Iya, Pak. Ini kita kan malam ini topik utamanya Yeremia 31, Pak. Betul. Saya ada beberapa pertanyaan dari Yeremia 31 ini. Ya, Ini kan seolah-olah kayak Israel dirangkul kembali untuk bareng dengan Yehuda. ya, Terus beberapa kali disinggung mengenai Efraim, Pak. Efraim kesayanganku dan lain sebagainya. ya. Itu maknanya apa, Pak? Kenapa kok Efraim jadi yang sulung, Efraim kesayanganku? Menurut Pak Wigno itu maknanya kira-kira apa, Pak? Kalau menurut saya ya Pak, kita Ya. mendingan lihat makna yang besarnya Pak. Sebab kalau dia bicara Israel dan Yehuda, ternyata tidak. Hmm. Kan Israel nggak balik lagi Pak. Yehuda Ya, yang ya. balik. Nah, artinya ini nubuatan Pak, nubuatan yang masa depan. Apakah ini ada kaitannya dengan maksudnya bangsa-bangsa Goyim itu yang juga dirangkul masuk ke dalam perjanjian baru ini atau bagaimana, Pak? Kira-kira. Kalau Tadinya. kalimat yang di Yeremia, itu Ya, belum ada Goyim Pak. Ini cuma Israel dan Yehuda dan suku-suku Israel ya, kan. ya. Karena konteksnya hari itu adalah pembuangan, mau kembali lagi. Nah, Hmm, konteksnya itu. Tetapi rupanya ini nubuatan masa depan yang merangkul seluruh kaum di muka bumi. Rupanya begitu. ya. Gitu, Pak. Terus apa sebetulnya satu poin yang kita sama-sama temukan di Yeremia 31 ini ternyata pembunuhan bayi-bayi di apa Bethlehem itu nubuatannya ada di Yeremia 31 ini, Pak, ya, yang Rahel menangisi itu, Pak. Oh iya, iya. Itu Aduh, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang itu loh. Makanya Yeremia ini, nggak tahu Yeremia ini nangis, nabi yang menangis kan. Banyak sekali iya, di berbuat. beberapa pasal memang ditulis air mataku sampai mengalir dan Ya, lain sebagainya berkali-kali itu memang. betul. Ya, Terus yang ketiga pertanyaan saya tadi yang ditanyakan Bu Sains tadi, saya pengen tahu karena di Perjanjian Baru kita mengenal ada baptisan Yohanes dan ada baptisan seperti yang Sida-Sida Ethiopia itu, Pak, dengan siapa? Saya lupa namanya itu, yang murid Tuhan Yesus itu. Saya kok lupa mendadak namanya. Filipus. Blank. Filipus, ya betul, Filipus Bu Sains ya, ini. ya. Saya malam ini amazed, Bu Sains ini apa? Spektrumnya ternyata luas penjelasannya. Nah, ada penjelasan mengenai waktu mungkin di surat-surat Paulus, terus mungkin Rasul Petrus juga bahas baptisan Yohanes Ya, kan kadang dibahas. Apakah itu masih baptisan yang eh, paradigma perjanjian lama seperti yang tadi Bu Sains bilang itu, Pak? Berarti yang berdasarkan Taurat. baik. Baptisan perjanjian lama itu kan baptisan proselit ya, Pak. Ya, Dan proselit itu kan perubahan antara Goyim menjadi Israel, agama ya, Yahudi. Nah, ya, Yohanes melanjutkan caranya, teknisnya, selamnya itu. ya, Nah, ya. tapi bukan dalam rangka itu, tapi Hmm, dalam rangka pertobatan.
Iya, iya, Nah, makanya kalau kita baca ayatnya itu jelas baptisan pertobatan. Bertobatlah kalian gitu. Jadi iya. bukan soal berubah jadi Yahudi, bukan. Ini Mm, pertobatan. Nah, itulah yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus dan seterusnya. iya. Karena eh, saya tadi agak tergelitik waktu Bu Sains jelaskan itu. Saya rasa gereja sekarang melanjutkan tradisi baptisan itu bukan berdasarkan Taurat, tapi mungkin sama seperti yang Filipus lakukan itu, Pak ya, Betul, baptisannya ya. betul, Sama yang Paulus lakukan juga berarti ya. betul. Ya, Jadi ini namanya saja judulnya baptisan, tapi paradigmanya, rohnya, beda. spiritnya beda. Mungkin itu Betul, ya, beda, Pak ya. beda. Ya, pertanyaan saya itu saja, Pak. Oh, Terima kasih. oke, terima Tuhan kasih. berkati. Tuhan berkati, Pak. Ya. Aduh, malam ini agak rumit dan seru juga ya. Banyak pertanyaan. Loh, masih ada. Satu lagi terakhir ya, Pak Pak Cipto. Silakan, Pak. Pak Cipto, silakan. Ya, Ya, shalom Pak, malam Pak. shalom, shalom. Ya, maaf, saya enggak nampakkan videonya Pak. Nggak apa-apa, silakan. Ya, mau tanya Pak, berarti ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Iya, Posisi kita kan hidup kan di perjanjian baru. betul. Berarti kita nggak boleh ngikutin perjanjian lama Pak. Tidak boleh. Etika Harus ngikutin, kehidupan kita harus ya, berdasarkan ajaran Tuhan Yesus dan para rasul. Tapi harus ingat, Pak, ngikut, tapi ingat, perjanjian lama ya, berarti semuanya tidak berlaku, bukan loh. Sebagian ya, kan tidak mencuri, tidak itu kan tetap berlaku semuanya. ya. Cuma fokusnya harus perjanjian baru. Jangan Fokusnya sampai fokus. Ya, intinya harus perjanjian baru Pak ya. ya, betul. Seperti ngikuti Tuhan Yesus gitu Pak ya. Betul. Jadi misalnya gini, perjanjian lama harus sunat, perjanjian baru nggak harus. Sunat boleh-boleh, tapi itu nggak penting. Iya, iya. Itu pertanyaan pertama, Pak. Ya, Ini pertanyaan kedua agak menyimpang, Pak, dari tema ini, Pak. oke, boleh. Ada gereja, saya nggak sebutkan gereja mana, Ya, gereja nggak siapa perlu itu, Pak disebut. ya. Ya. Itu mengajarkan untuk memenangkan jiwa, Pak. Tapi kebenaran dan kekudusan itu tidak diajarkan kepada jemaatnya. Bagaimana menurut Bapak? Eh, saya justru bertanya-tanya, memenangkan jiwa maksudnya apa kalau bukan kekudusan, kalau bukan membawa kepada Tuhan. Nah, Dia apa itu untuk membuka cabang-cabang gereja karena gerejanya ini habis pecah gitu Pak. oh ya, berarti lagi cari jumlah lah ya. Ya kalau cari jumlah ya kurang tepat ya. Mungkin Ya, mungkin informasi yang Bapak dapat mungkin belum lengkap kali. Maksudnya cari jumlah itu untuk dimuridkan kali gitu kali. Mungkin ya Pak. eh, nggak tahu cuma mengajarkan perpuluhan juga Pak gitu Pak. Jadi saya juga selama ini juga males jadinya ibadah ke situ Pak. Jadi saya ngikuti Pak Wiknyo terus saja di online ini Pak. Karena saya ngulang-ngulang lagi, karena saya waktu itu kan terlambat juga dikasih teman linknya Pak Wiknyo. Terus saya saya juga sering pelayanan juga gitu Pak. Saya juga dari salah satu sinode gereja. Ya, Saya juga pernah sekolah teologi juga, terus pelayanan juga. Saya juga ambatuan gitu loh Pak. ya, Jadi banyak pemasukan dari ajarannya Pak Wigno ini masuk akal bagi saya gitu loh, kebenaran gitu Pak. loh. Puji Tuhan. Ya saya cukup diberkati Pak gitu Pak. Ya, ya. Ya Begini terus Pak, begini. mm, Saran saya ya, memang banyak gereja masih masih kecampur dengan perjanjian lama. ya Khususnya persembahan-persembahan itu. Yaitu, perpuluhan itu Pak. Ya, nah, itu di mana-mana sih Pak. Mereka belum ya, ngerti. Mereka ya, ya, khawatir kalau kalau persembahannya kurang. Nah, ya. kalau kita beriman kok khawatir. Kita ajarkan yang benar saja. Nanti jemaat yang ingin dukung ya dukung. Kalau yang nggak ingin dukung ya jangan dipaksa. Kan yang benar begitu ya. Bukan dipastikan wajib sampai ditagih-tagih kayak tukang tagih hutang gitu. Ya itu sih penyelewengan kalau itu menurut saya.
Iya, iya, Pak. Iya. Ya. Oke, Pak. Iya. Oke. Terima Ya, kasih, Pak Winyo. terima Tuhan kasih berkati. Pak Tito. Ya, ya. Nah, selesai pas nih jamnya. Luar biasa ya. Banyak yang sangat tekun ikuti online Bible study. Puji Tuhan, malam ini kita selesaikan. Mari kita tundukkan kepala ya. Mari kita berdoa yuk. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kalau malam ini banyak sekali pertanyaan yang menarik. Biarlah melalui online Bible study ini, semua yang menjadi pertanyaan boleh terjawab oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mohon berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu, juga semua kami yang hadir maupun yang nanti mendengar lewat YouTube. Tuhan kiranya pakai semua kami untuk menyebarkan kebenaran firman, agar banyak orang diselamatkan. Terima kasih untuk malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.